Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah tentang komponen gizi pada ikan. Di mana kali ini kita pertemuan kelima melanjutkan minggu sebelumnya, yaitu tentang kelemahan yang terdapat pada hasil perikanan. Struktur tubuh ikan perlu kita ketahui bahwa ikan itu terdiri dari rangka ikan, daging dan otot ikan, organ dalam, sisik dan sirip, kemudian ada susunan pembuluh darah dan insang ikan. Nah, struktur ini di dalam pengolahan dimanfaatkan semua sehingga tidak menyisakan sampah atau disebut sebagai zero waste. Jadi tidak menghasilkan limbah dari produk hasil perikanan. Sifat kimiawi daging ikan bisa dilihat dari bentuk dan warna ikan, kemudian ukuran ikan, dan sifat-sifat fisik lainnya seperti isi, kemudian kuantitas, kemudian panas spesifik, konduktivitas panas, dan komposisi berat ikan. Struktur kimiawi daging ikan perlu kita ketahui bahwa di dalam daging ikan itu terdapat beberapa senyawa, diantaranya adalah protein, lipid atau lemak, karbohidrat. Di dalamnya juga ada garam-garam mineral, kemudian ada susunan vitamin dan zat warna serta air sebagian besar dalam daging ikan. Protein ikan itu dibagi berdasarkan kelarutan dan lokasinya, yaitu yang pertama protein yang sangat mudah larut dalam air. Nah, ini letaknya kebanyakan terdapat pada sarkoplasma, sehingga nomenklatur protein ini diberikan nama protein sarkoplasma atau protein myogen. Kemudian yang kedua, protein yang tidak larut dalam air, ini letaknya dalam jaringan pengikat dan inding sel. Ini dalam nomenklatur disebut sebagai protein stroma atau protein jaringan ikat. Yang ketiga itu protein yang sedikit larut dalam air tapi mudah larut dalam air jika ditambahkan garam. Ini letaknya pada benang-benang daging disebut sebagai myofibril atau myofilamin. Secara nomenklatur ini disebut sebagai protein myofibriar atau protein struktural. Kita bahas satu persatu. Yang pertama protein sarkoplasma. Protein ini disebut juga sebagai protein myogen. Termasuk golongan dalam protein ini adalah albumin, myoalbumin, myoprotein. Nah, protein ini sangat mudah dalam air. Ada juga yang sukar larut, tetapi dalam kondisi basah atau asam menjadi larut dalam air. Nah, inti sel termasuk protein kompleks yang terdapat pada sarkoplasma. Protein ini dalam pengolahan sangat dihindari. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat beberapa enzim yang kemarin sudah saya jelaskan, dan salah satunya merusak pada protein ketika kondisi ikan pada suhu tertentu, biasanya 60 derajat Celcius. Maka dalam proses pengolahan protein ini dibuang sebenarnya. Dibuang bukan berarti dibuang begitu saja, maksudnya dipisahkan, tidak termasuk dalam protein lainnya, karena ini sangat merusak ketika dihadapkan dengan suhu di atas 50 derajat Celcius. Sekitar suhu 60, protein ini akan aktif, di dalamnya ada enzim. Kemudian protein jaringan ikat disebut juga dengan stroma. Ini kebanyakan terdapat pada myosepta dan endomyosin. Ada juga yang terdapat pada sarkolema atau bagian tubuh lain. Nah, contoh protein jaringan pengikat nih adalah kolagen. Nah, kalau protein ini memang dikehendaki dalam proses pengolahan. Kolagen tersebut terdiri dari asam-asam amino penyusun protein, tidak mengandung triptofan, cysteine dan cystein. Kadang-kadang sedikit asam methionin dan tirosin. Struktur kolagen menyerupai benang-benang jala. Jika kolagen dipanaskan dalam air, nah
strukturnya akan berubah, terjadi peptida-peptida dengan berat molekul yang lebih rendah yang disebut dengan gelatin. Maka dalam proses pengolahan biasanya kolagen inilah yang kita pertahankan karena ini yang membentuk nanti seperti contohnya pengolahan bakso ikan atau nugget ikan, maka kolagen inilah yang membentuk daging ikan menjadi kompak. Nah itu, maka ini dipertahankan. Jadi pada pemanasan tertentu protein kolagen ini akan membentuk jadi atau menjadi lebih kompak. Yang ketiga ada protein myofibriar. Ini merupakan protein yang terdapat pada benang-benang daging, contohnya myofibril dan myofilamin. Yang termasuk golongan ini contohnya adalah protein glucolid, misalnya myosin, aktin dan tropomyosin. Protein ini memegang peranan penting dalam proses kontraksi dan relaksasi daging ikan, sama dengan kolagen tadi. Maka protein ini dipertahankan dalam proses pengolahan, diupayakan untuk tidak rusak sehingga nanti membantu dalam membentuk elastisitas atau kekompakan pada produk pengolahan ikan. Protein ini dalam daging ikan jumlahnya sangat banyak, sekitar 50% dari seluruh protein yang ada, dan sifatnya sukar larut dalam air. Nah, kita kembali lagi protein yang mudah larut dalam air, namun sedikit larut dalam air, namun kalau ditambahkan dengan garam biasanya itu sangat larut. Nah, di sini ada myogen dan protein sarkoplasma. Ini 20-25% jumlahnya dari seluruh protein ikan atau dari total protein dalam daging ikan. Dalam sarkoplasma itu hanya 15-12%. Apabila ikan kontraksinya tinggal sedikit atau separuh. Kebanyakan myogen ini berupa enzim berperan pada pembentukan bau dan warna ikan. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa enzim perusak protein disebut sebagai enzim katepsin juga ada dalam protein ini, protein larut air. Maka dari itu dalam pengolahan biasanya protein sarkoplasma ini diharapkan dihilangkan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara direndam pada air dingin. Nah, dengan perendaman air dingin maka protein sarkoplasma ini diikat dan bisa dibuang dari daging ikan. Protein sarkoplasma berperan dalam autolisa daging, pemecahan karbohidrat menjadi asam laktat dan menyebabkan pH ikan menjadi turun. Kemudian dari golongan protein yang tidak larut dalam air, golongan stroma ini tidak banyak pada ikan sehingga tidak memerlukan penanganan seperti daging hewan mamalia darat. Jadi tidak perlu dilayukan dulu karena protein ini sangat sedikit. Kolagen tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam atau alkali. Selain kolagen juga ada elastin, dapat membentuk jeli, jumlahnya sedikit, sekitar 6% dari jumlah protein pada ikan. Kemudian protein yang larut dalam larutan garam, ini merupakan protein yang sukar larut dalam air, namun dapat larut dalam larutan garam, misalnya NaCl dalam konsentrasi tertentu. Termasuk protein ini adalah aktin, myosin, dan tropomyosin. Dan aktin dan myosin ini dapat membentuk aktomyosin kompleks dalam proses kontraksi. Protein ini mudah rusak pada saat pengolahan karena rentan terhadap penggunaan suhu tinggi. Kemudian kromoprotein ini merupakan zat warna, itu komponen pemberi warna pada daging dan darah. Salah satunya adalah hemoglobin, warna merah pada darah. Kemudian myoglobin itu warna merah pada daging, jumlahnya sedikit sehingga daging ikan ini cenderung pucat. Sedangkan kromoprotein ini dapat menyebabkan timbulnya warna yang tidak disukai pada pengolahan, yaitu timbulnya warna kehijauan. Ini biasanya menandakan protein itu sudah mengalami denaturasi. Kemudian selain itu ada enzim. Ini merupakan katalisator biologik pada proses metabolisme makhluk hidup, gitu ya. Kemudian enzim juga bisa digolongkan sebagai protein sederhana. Kemudian enzim juga banyak terdapat pada hati, bagian pankreas,
kemudian bagian usus, kemudian ada juga di ginjal. Nah, pada saat ikan hidup, enzim ini berfungsi sebagai katalisator dalam sintesis atau metabolisme tubuh ikan, ya, dalam pernafasan dan lain-lain. Namun setelah ikan mati, maka enzim ini, kemarin saya jelaskan, akan menjadi perusak atau pembusuk yang disebut sebagai proses autolisis. Autolisa sama, ya. Autolisis merupakan proses perusakan protein oleh enzim yang terjadi secara otomatis, namanya autolisis. Kemudian selain enzim juga ada senyawa lipid. Nah, yang termasuk dalam senyawa lipid ini bisa berupa lemak, minyak, fosfatida, sterol, dan steroida, gitu ya. Kemudian dalam lipid itu juga ada golongan asam lemak, gitu ya. Asam lemak di dalamnya juga ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Nah, dalam ikan itu komponen asam lemak tidak jenuhnya lebih banyak dibandingkan dengan asam lemak jenuhnya, sehingga ikan ini merupakan produk yang disarankan untuk dikonsumsi ataupun diolah menjadi berbagai produk lainnya. Kita ulas bahwa lemak dan minyak itu kalau dalam struktur kimianya merupakan trigliserida, asam lemak, ya. Jadi penyusunnya merupakan asam-asam lemak, trigliserida, yaitu berupa ester golongan antara gliserol dan asam lemak. Bentuk ester yang kompleks misalnya fosfatida dan sterol. Nah, itu asam lemak, penyusun dari lemak, ya. Kemudian sifat lemak yang tidak larut dalam air namun larut dalam pelarut organik tertentu, misalnya kloroform, ether, heksan, gitu ya. Jadi tidak larut dalam air. Dalam daging ikan selalu terdapat asam lemak dalam keadaan bebas, ya, tidak terikat sebagai ester. Itu jumlahnya sekitar 0,1 sampai 0,4%. Asam lemak yang terikat dengan gliserol terdiri asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh, itu semuanya lebih dari 25 jenis asam lemak. Kemudian jumlah asam lemak jenuh itu sekitar 17 sampai 21%, sedangkan asam lemak tidak jenuhnya lebih besar, yaitu sekitar 79 sampai 83% dari seluruh total asam lemak pada daging ikan. Nah, kemudian dalam asam lemak itu ada fosfatida. Fosfatida itu merupakan golongan lipid berupa ester yang mengandung alkohol, asam lemak, kemudian asam fosfat dan basa nitrogen. Yang termasuk golongan fosfatida ini yaitu lecitin dan cefalin. Ini mengandung alkohol. Kemudian ada kolin, ada etanol amin, ya, sphingomyelin, sphingosin, dan fosfoinositida. Lecitin dalam daging ikan sering terikat oleh protein sehingga disebut juga sebagai lipoprotein, yaitu ikatan antara lemak dan protein. Nah, jumlah dari fosfatida dalam daging ikan ini kecil, sekitar 0,38 sampai 1%. Selain fosfatida itu ada steroida dan sterol. Steroida ini merupakan ester antara sterol, alkohol, dan asam-asam lemak yang mempunyai berat molekul tinggi. Yang termasuk sterol yaitu kolesterol yang terdapat bebas atau dalam bentuk steroida dalam sel atau jaringan lemak daging ikan. Namun kadang-kadang juga terikat oleh protein dan jumlahnya sekitar 0,045 sampai 0,15%, sedikit sekali dalam daging ikan. Selain lemak dan protein, dalam daging ikan itu ada golongan yang lumayan cukup besar juga, yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini berbentuk polisakarida, yaitu glikogen yang strukturnya itu berupa dengan amilum C6H10O5, ya. Nah, kemudian glikogen ini terdapat pada sarkoplasma, protein sarkoplasma, di antara miofibrillar dan myofibrillae. Ini bentuknya tidak stabil, mudah berubah menjadi asam laktat pada proses glikolisis ketika ikan itu sudah
sudah mati. Jadi ketika ikan itu mati, maka proses respirasi pada ikan itu tidak menggunakan oksigen lagi. Namun cadangan energi dalam bentuk glikogen itu dirubah menjadi asam laktat dalam proses namanya glikolisis, ya, perubahan glikogen menjadi asam laktat, menghasilkan kondisi asam. Nah, glikogen ini merupakan sumber energi pada aktivitas otot, ya, sehingga pada waktu ikan sebelum mati diharapkan tidak meronta-ronta atau mengeluarkan energi yang terlalu banyak, sehingga kalau ikan sebelum mati itu meronta-ronta, maka glikogennya itu habis, cadangan energinya habis untuk melawan dan kematian, sehingga ketika dia mati maka glikogennya sedikit. Inilah yang menyebabkan ikan itu cepat mengalami proses pembusukan. Senyawa karbohidrat hasil antara dalam proses glikolisis ini antara lain adalah glukosa, asam fruktosa, kemudian asam fosfogliserat, dan asam pirufat. Nah, selain itu juga ada monosakarida ribosa dan deoksiribosa hasil pemecahan asam-asam nuklear. Ya. Kemudian selain itu di dalam ikan juga ada garam mineral. Ya. Garam mineral pada daging ikan ini dapat berupa garam-garam fosfat, kalsium, natrium, magnesium, sulfur, dan klorin. Garam mineral lain juga bisa berupa zat besi, tembaga, mangan, kobalt, seng, iodin, bromin, dan klorin. Distribusinya tidak merata. Tulang itu banyak mengandung garam mineralnya, mengandung fosfat, misalnya kalium fosfat. Nah, kemudian kreatin fosfat. Ini termasuk garam-garam mineral yang ada pada bagian tulang. Pada protein sarkoplasma atau pada daging sarkoplasma banyak juga terdapat garam kalium, kalsium, magnesium, dan klorin. Kalium dan kalsium seringkali terdapat dalam bentuk protein kompleks. Zat besi banyak terdapat dalam darah sebagai inti hemoglobin, kemudian sitokrom, dan beberapa enzim. Selain garam mineral juga ada vitamin dalam daging ikan. Vitamin yang larut dalam air berupa B kompleks. Kadang-kadang juga terdapat vitamin C pada beberapa organisme tertentu. Vitamin yang larut dalam lemak ada A, D, E, dan K biasanya gitu ya. Itu termasuk vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Pada umumnya vitamin-vitamin tersebut lebih terdapat pada organ dalam daripada bagian daging. Jadi vitamin ini kalau ingin mengekstrak yaitu dari bagian organ dalam. Selain itu di dalam daging ikan juga ada zat warna. Zat warna pada daging ikan ini berupa senyawa-senyawa yang larut dalam lemak, antara lain karotenoid, xanthofil, astaxanthin, teiraxanthin yang warnanya bervariasi antara kuning sampai merah. Zat warna ini lebih dominan lagi kalau mau mencari yaitu pada golongan krustasean, kemudian pada golongan alga gitu ya, mikroalga dan makroalga juga banyak mengandung zat warna. Ya, kemudian pigmen lain di dalam daging ikan atau dalam perikanan itu berupa mioglobin dan hemoglobin. Komponen terbesar pada daging ikan atau hasil perikanan yaitu berupa air, ya. Air dalam daging ikan itu terdapat dalam bentuk air bebas dan air terikat. Air bebas maksudnya adalah terletak di ruang-ruang antar sel dan plasma. Ya, sedangkan air yang terikat itu secara kimiawi atau molekuler misalnya bersama-sama dengan protein atau senyawa lainnya itu berikatan. Terikat secara fisiko-kimiawi disebabkan karena ada tekanan omosa atau adanya absorpsi yang disebut sebagai air hidrasi. Kemudian ada juga air yang berikatan dengan senyawa lainnya yang terikat karena adanya daya kapiler. Nah, air ini penting dipelajari. Kenapa? Yang tadi disebutkan ada air bebas dan ada air yang terikat. Nah, air bebas ini biasanya yang diukur dalam proksima itu biasanya berupa air bebas. Jadi air yang tidak berikatan dengan senyawa atau jaringan tertentu dalam daging ikan. Sehingga kalau diukur kadar air pada ikan sekian persen itu merupakan air bebas. Jadi yang masih ada air terikat di dalam daging ikan yang masih tersisa. Nah, air ini
terutama air yang bebas dan air yang terikat ini juga berpengaruh pada pembentukan secara fisik pada hasil pengolahan ikan. Jika kandungan air terlalu banyak pada produk hasil perikanan, biasanya akan berpengaruh pada saat penyimpanan. Meskipun juga disimpan dalam kondisi beku atau pembekuan, air itu masih mempengaruhi. Jadi ketika dibekukan, air yang terikat maupun air yang bebas itu dalam daging ikan akan menjadi kristal es. Namun ketika sudah dicairkan kembali sebelum diolah, gitu ya, maka air yang tadinya membentuk kristal akan kembali ke bentuk semula normal kembali, yaitu air H2O. Nah, air yang bebas tadi akan lepas tersendirinya dari daging ikan keluar, gitu ya, sehingga daging ikan akan menyisakan rongga-rongga. Nah, kondisi inilah yang disebut sebagai honeycomb. Jadi rongga-rongga yang terbentuk pada daging ikan diakibatkan oleh keluarnya air dari daging ikan. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada mutu dari hasil pengolahan ikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kelima ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, silakan nanti ditanyakan lebih lanjut.